Sangkuriang, legenda Gunung Tangkuban Perahu. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan makmur bernama Parahyangan, tersebutlah seorang putri cantik bernama Dayang Sumbi. Ia senang sekali menenun kain. Suatu hari, Dayang Sumbi sedang menenun di teras istana. Entah kenapa ia terlihat malas dan pusing. Berkali-kali benangnya terjatuh. Karena malas mengambil, maka tiba-tiba ia berkata, "Barang siapa yang mengambil benang itu untukku, maka aku bersumpah kalau dia laki-laki akan aku jadikan suamiku." Selang beberapa lama, betapa terkejutnya Dayang Sumbi tak kala yang mengambil benangnya ialah seekor anjing istana yang bernama Tumang. Dayang Sumbi tak dapat menarik sumpahnya. Ia pun akhirnya menikah dengan Tumang, anjing sakti milik istana. Hasil pernikahan mereka, Dayang Sumbi melahirkan bayi laki-laki yang berwujud manusia yang diberi nama Sangkuriang. Tumang berpesan agar tidak memberitahukan kalau Tumang adalah ayahnya. Sangkuriang tumbuh menjadi anak yang tampan dan cerdas. Tumang selalu mengikutinya kemana Sangkuriang pergi serta mengajarkan kesaktian yang dimilikinya. Mereka selalu bersama-sama, termasuk ketika Sangkuriang berburu ke hutan. Tumang selalu mengikutinya. Suatu hari, Dayang Sumbi menyuruh Sangkuriang berburu binatang untuk pesta di istana. Ia akhirnya pergi bersama Tumang. Sampai hari gelap, Sangkuriang belum mendapatkan hasil buruan. Karena jengkel, ia membunuh Tumang dan menyerahkan daging buruannya kepada ibunya untuk pesta di istana. Dayang Sumbi tak mengetahui kalau daging itu adalah milik Tumang, suaminya. Seusai pesta, Dayang Sumbi menanyakan kepada Sangkuriang tentang Tumang yang tak terlihat saat pesta tadi. Akhirnya Sangkuriang mengakui perbuatannya. "Maaf ibu, aku sudah membunuh Tumang dan aku jadikan daging buruan kemarin," jawab Sangkuriang. Dayang Sumbi sangat marah. Ia langsung memukul kepala Sangkuriang hingga berdarah. Akibat perbuatannya, Dayang Sumbi diusir dari istana oleh sang raja. Bertahun-tahun kemudian Sangkuriang sudah beranjak dewasa. Ia menjadi pemuda tampan dan sakti. Ketika berburu di hutan, ia bertemu dengan Dayang Sumbi yang cantik sekali. Sangkuriang tidak mengetahui kalau itu adalah ibunya. Sangkuriang jatuh cinta, begitu juga Dayang Sumbi. Tidak butuh waktu lama, Sangkuriang berniat untuk melamarnya. Namun ketika Sangkuriang meminta kepada Dayang Sumbi untuk membetulkan ikat kepalanya, betapa terkejutnya Dayang Sumbi ketika mengetahui ada luka di kepala Sangkuriang. Luka yang ia ciptakan dulu saat ia memukul Sangkuriang. Dayang Sumbi bersedia dinikahi Sangkuriang dengan memenuhi beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, ia meminta pemuda itu untuk membendung sungai Citarum. Kemudian membuat sebuah sampan besar untuk menyeberang sungai itu. Kedua syarat itu harus sudah dipenuhi sebelum fajar datang. Sangkuriang mengeluarkan seluruh kesaktiannya. Ia menggunakan seluruh makhluk halus dan jin untuk membantunya. Kesaktiannya ini diajarkan oleh ayahnya si Tumang. Mereka bekerja semalaman, membuat bendungan dengan batu dan tanah. Betapa senangnya hati Sangkuriang. Saat semua sudah terbendung, Sangkuriang pergi ke hutan untuk menebang pohon raksasa untuk dijadikan perahu yang besar. Sementara Dayang Sumbi mulai gelisah. Syarat yang ia berikan hampir semua diselesaikan sementara fajar masih lama. Dayang Sumbi begitu panik. Ia akhirnya berdoa kepada Tuhan. "Ya Tuhan, bagaimana aku bisa menikah dengan anakku sendiri, sedangkan syarat yang aku berikan hampir semua dilaksanakan oleh Sangkuriang. Tolonglah percepat fajar datang."
agar semua makhluk itu pergi. Dan keajaiban terjadi, fajar telah datang dan semua makhluk segera menghentikan pekerjaannya. Sang Kuryang begitu marah, padahal perahu besar yang ia buat belum selesai. Ia segera mendatangi Dayang Sumbi. "Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau mau menipuku?" Dayang Sumbi hanya menangis. "Maafkan aku, Sang Kuryang. Bagaimana aku bisa menikahi anakku sendiri?" Sang Kuryang sangat marah. Ia langsung menendang perahu besar yang ia buat hingga terlempar jauh. Perahu besar itu jatuh dengan posisi terbalik dan berubah menjadi gunung yang hingga sekarang dikenal dengan sebutan Gunung Tangkuban Perahu.